Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua, semoga masih tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Kegiatan pekerjaan di suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak memiliki struktur organisasi yang baik dan jelas. Dalam struktur organisasi tersebut, tentunya terdapat posisi jabatan dan tugas dari staf dalam kegiatan administrasi. Setiap posisi atau jabatan pasti memiliki tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban masing-masing. Posisi jabatan dalam suatu perusahaan diperlukan agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada. Apakah definisi dari jabatan itu sendiri, lalu terbagi menjadi berapakah jenis-jenis jabatan di suatu perusahaan? Apa itu yang disebut dengan analisis jabatan? Mari kita temukan jawabannya dalam pembelajaran kali ini. Jabatan. Menurut kalian apa sih jabatan itu? Coba deh, kalian pause dulu video ini, lalu kalian berpikir atau kalian searching apa yang dimaksud dengan jabatan. Oke, sudah temukan jawabannya? Mungkin kita bisa berpikir atau kita akan berpikir, jabatan itu adalah posisi seseorang di dalam sebuah perusahaan. Oke, jabatan itu adalah kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Jadi sebuah jabatan umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan untuk menduduki jabatan tersebut. Seseorang yang menduduki suatu jabatan tentu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang ia miliki. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jabatan dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang tertinggi hingga yang terendah, dengan pembagian tugas yang berbeda-beda pula. Jadi jenis-jenis jabatan yang dapat ditemukan dalam sebuah perusahaan yang pertama yaitu pimpinan kantor. Pimpinan kantor adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kedua ada jabatan manajerial. Orang yang memiliki atau orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Contohnya manajer keuangan, manajer kepegawaian, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang mampu dalam bidangnya. Contohnya staf akuntan, staf pemasaran, staf kepegawaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, kepala personalia atau HRD, Human Resource Department. Orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya yaitu mengatur dan mengkoordinasikan hak-hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor. Tugas tata usaha meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokolan, perlengkapan, dan peralatan kantor. Yang keenam ada jabatan struktural. Jabatan struktural memiliki beberapa tingkatan yang tersusun dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Contoh jabatan struktural dapat kita temukan pada struktur kepemimpinan pemerintahan daerah atau Pemda, yaitu kedudukan tertinggi dijabat oleh gubernur, wali kota, atau bupati. Sedangkan kedudukan terendah dijabat oleh sekretaris lurah atau kepala lurah bahkan. Yang terakhir ada jabatan fungsional.
Meskipun secara teknis jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Contohnya, para PNS, pegawai negeri sipil, di berbagai bidang. Misalkan ada dosen, guru di bidang pendidikan, ada dokter dan bidan di bidang kesehatan. Di dalam menduduki sebuah jabatan dan posisi, setiap kantor atau organisasi memerlukan penjelasan tentang uraian jabatan yang disebut analisis jabatan. Contoh jabatan seorang sekretaris. Dalam melakukan pekerjaannya tentu harus mengetahui tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang harus ia selesaikan. Oleh karena itu, analisis jabatan sangat penting dalam organisasi untuk menempatkan orang pada suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Jadi analisis jabatan itu dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan untuk menganalisis apa pekerjaan yang harus dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menganalisis jabatan. Yang pertama yaitu melakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada di sebuah perusahaan. Yang kedua, menentukan langkah menganalisis informasi dalam organisasi. Misalnya, bagaimana jabatan yang akan digunakan atau menentukan tujuan spesifik dari analisis jabatan tersebut. Yang ketiga, memilih penggunaan teknik-teknik analisis jabatan. Teknik-teknik tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik jabatan. Yang keempat, menyiapkan spesifikasi jabatan. Oke. Selanjutnya ada hasil analisis jabatan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menganalisis jabatan, langkah-langkah itu akan kita dapatkan hasilnya. Hasilnya yaitu yang pertama ada deskripsi pekerjaan yang berisi daftar gambaran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Berisikan daftar informasi mengenai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, karakteristik lain yang harus dimiliki pada jabatan tertentu. Yang ketiga, desain pekerjaan. Proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas dan metode, hubungan antara pekerjaan dan pekerjaan lainnya. Yang terakhir, ada manfaat analisis jabatan. Jadi kegiatan analisis jabatan ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu dalam hal perekrutan dan seleksi pegawai. Yang kedua dalam hal kompensasi gaji pegawai. Yang ketiga ada evaluasi jabatan. Yang keempat adalah penilaian prestasi kerja pegawai. Yang kelima ada latihan atau training. Yang keenam ada promosi dan penempatan pegawai. Yang ketujuh ada organisasi. Yang kedelapan ada penyederhanaan pekerjaan. Penyederhanaan pekerjaan ini adalah supaya pekerjaan itu tidak ada yang tumpang tindih atau tidak ada pekerjaan yang pekerjaan satu ditimpah lagi dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada metode analisis jabatan. Di sini terdapat 4 metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam kegiatan analisis jabatan. Yang pertama ada kuesioner. Yang kedua kita melakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga kita melakukan wawancara atau interview. Dan yang terakhir kita menuliskan laporan pekerjaan secara singkat. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari materi tugas, jabatan, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.